Akhir-akhir ini marak sekali kasus-kasus pelecehan seksual, harassment, atau abuse yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari media sosial sampai mungkin ranah lingkup kita yang lebih kecil, sekelas kampus atau tempat belajar kita. Kita tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup sebuah perkiraan bahwa itu bisa terjadi di mana saja. Dan saya sangat memandang itu sebagai sebuah ironi karena di tengah kita, negara yang punya landasan besar dalam norma-norma, masih terjadi hal-hal penyimpangan moralitas yang masih sangat kita prihatinkan lah. Kita prihatin tentang hal-hal tersebut. Dan sampai ada sebuah berita yang mengangkat tentang seorang artis yang terkena tindak pidana, dijerat hukum dan masuk dalam bui gara-gara tindakan kekerasan seksual tersebut, dan dia keluar dari penjara seperti seorang pahlawan, glorifikasi terhadap hal-hal tersebut. Mungkin ujungnya akan ke normalisasi kalau tanda kutip netizen atau kita tidak concern atau tidak perhatian terhadap masalah-masalah seperti ini. Terus banyak sekali kasus-kasus yang lain, seperti contoh kasus mahasiswa di Universitas Negeri Riau dan kasus anak kecil yang diperkosa oleh ayahnya sendiri di Nusa Tenggara Timur. Itu masih hangat banget sih. Dan terlebih lagi banyak sih kasus-kasus seperti itu, bahkan di lingkungan saya dulu pun ada kasus-kasus seperti itu, dan saya tidak ngedinai, dan saya juga menganggap itu sebuah ironi juga, sebuah kegagalan dalam moralitas masyarakat itu menciptakan suatu, apakah ini blaming, victim blaming terhadap sistem tersebut, sistem di masyarakat atau norma? Tidak, sebenarnya semuanya juga kembali kepada pribadinya, tentang pendidikan dasar dia, dasar-dasar apa yang dia bawa, dasar dari norma-norma yang kita terapkan sehari-hari. Terus apakah negara atau lingkungan tidak punya hukum atau tidak punya payung yang jelas untuk melindungi itu semua? Tentu lingkungan punya norma, punya dogma, punya doktrin, indoktrinasi dari segi agama ataupun kepercayaan di masyarakat, melarang keras tindakan-tindakan tersebut, karena itu bukan tindakan yang terpuji juga, itu tindakan yang salah gitu, tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena itu di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Kemudian seperti apakah perlindungan negara? Negara punya banyak sekali, dari RUU Tindak Kekerasan tahun nomor 24 tahun 2000, nomor 19 tahun 2004 sampai sekarang yang viral atau sedang hangat-hangatnya ya tentang RUU PKS, di mana RUU tersebut menitik beratkan bahwa kekerasan seksual itu ganjaran atau tindak pidananya akan disamakan dengan tindakan kriminal yang lainnya. Terlepas dari pro kontra itu, apakah sistem di negara kita atau sistem di lingkungan kita sudah mendukung tentang pemberlakuan peraturan tersebut, atau seumpamanya hal-hal tersebut terjadi, apakah kita bisa mengantisipasi atau kita bisa mengevaluasi? Sayangnya tidak, sistem-sistem kita masih kurang. Bahkan sangat sedikit orang yang masih concern atau memikirkan tentang hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini butuh perhatian khusus, karena melibatkan apa yang terjadi pada si korban dan apa yang dilakukan si pelaku. Butuh rekognisi lebih mendalam tentang hal-hal seperti ini. Mungkin banyak kasus yang tidak ada, dalam tanda kutip, bukti untuk membuktikan apa yang terjadi, tapi itulah yang membuat si korban tidak bisa atau tidak percaya diri untuk melaporkan hal-hal tersebut kepada pihak yang berwenang atau pihak yang bisa membantu dia menyelesaikan masalah tersebut. Kembali lagi, sistem kita sangat lemah. Bukan hukum kita sudah objektif, hukum kita sangat objektif, tapi penegakannya lemah. Bukan berarti penegak hukumnya lemah, tapi sistemnya pun juga begitu. Sistem yang terlalu kompleks, jadi membuat kita susah. Dan tanda kutip, apakah norma berperan di sini? Apakah sudut pandang, perspektif masyarakat juga berperan? Tentu saja sangat berperan. Di mana korban dianggap itu
sebagai biang malu setelah dia menjadi korban. Seharusnya ini perspektif yang salah. Kita harus mensupport korban keluar dari jeratan itu. Karena apa? Pelaku sudah berhasil menanamkan apa yang dia inginkan. Dia mendapatkan kepuasannya dan kemudian dia bisa menciptakan teror hingga sampai masa depan si korban, dan itu bukan hal yang kita inginkan tentunya. Karena dengan itu tujuan si pelaku, tujuan si pelaku tadi, tujuan yang melakukan tadi berhasil, dan kita tidak mau mengglorifikasi itu, kita tidak mau menormalisasi itu. Kita punya sebuah sistem, kita harus punya sebuah sistem yang bisa melindungi korban dan bisa memprevent atau mencegah si pelaku. Jangan hanya persuasif, karena persuasif itu bisa jadi terlambat saat hal-hal tersebut sudah terjadi dan kita tidak punya hal-hal untuk bisa menahan tersebut. Bukan menahan, tapi kita bisa mengevaluasi dari awal. Kata mengevaluasi bisa dilakukan dengan awal dengan metodologi pencegahan dari awal. Mulai dari indoktrinasi, perubahan atau penanaman pola berpikir, dan bagaimana cara mengcontrolling habit-habit kita di kehidupan. Mungkin ini ranahnya privacy atau ranahnya personal, tapi kita mampu saat sistem itu diciptakan dan mampu melindungi semuanya.